Iya. Jadi dari awal aku deket sama dia sampai sekarang, selamat ya sayang, belum 22 juta subscriber. Semoga kamu bisa sampai 22 juta ya. Tapi kayaknya cuma mimpi deh, karena cuma aku yang harus jadi nomor satu di hati kamu. Hai Beb, jumpa lagi di Bom Boom Channel yang menyajikan berita sekaligus menggali hikmahnya. Halo guys, para fans Atta dan Aurel. Ketemu lagi dengan admin. Semoga kalian selalu baik-baik saja, penuh cinta, penuh kasih, dan penuh kebahagiaan seperti pasangan kita berdua, Atta dan Empok Nur Aureli Hermansyah. Oke guys, kali ini admin akan berbagi sesuatu yang sangat romantis guys. Yakni ternyata saat ini Empok Nur sangat sudah memahami Abang Atta Halilintar. Belum genap 1 tahun mereka bertemu, ternyata si Empok Nur sudah bisa memahami karakter, sifat-sifat, dan kebiasaan, terutama apa yang disenangi oleh Atta Halilintar. Soal makanan misalnya, si abang lebih suka makanan-makanan tradisional seperti putu, klepon, dan lain-lain. Dan Empok Nur juga pernah memasakkan abang klepon dan putu. Membuat makanan, sebenarnya makanan itu gampang banget dibuat, tapi tuh ini dibuatinnya tuh pakai hati, pakai cinta. Ini dijamin 100%. Kalau misalnya aku buat makanan ini tuh dia bisa langsung kayak, kamu terbaik. Gampang bikinnya, cuman jarang orang bisa bikin ini tuh enak. Dan hal ini juga diungkapkan Empok Nur atau Aurel saat dia ngevlog bersama Natasha Wilona di suatu kesempatan. Saat itu Natasha sedang masuk ke kamar Aurel Hermansyah untuk bongkar-bongkar isi kamar Aurel. Aku bukan tipe yang even sekarang aja kalau makan di pinggir jalan tuh masih makan di pinggir jalan. Bagus. Ya aku suka banget makan-makan pinggir jalan, makan-makan butik. Kayak gitu aku kayak gitu. Pinggir tuh kayak enak kadang-kadang bener parah aku sih. Walaupun kita ya nggak 100% bener-bener sehat. Dan dalam dialog itulah terungkap bahwasannya Empok Nur sekarang lebih memahami Abang Atta. Wow, so sweet banget guys. Salah satu sifat dan karakter Atta Halilintar menurut Empok Nur yang mungkin banyak tidak dipahami atau jarang diketahui publik adalah ternyata si abang ini lebih tidak suka barang. Kalau diberi barang atau hadiah berupa benda-benda atau materi, mungkin dia wajar lah karena si abang ini sudah lebih berlebihan soal materi, soal benda, dan soal hadiah. Ternyata si abang lebih suka diperhatikan atau diberikan perhatian yang lebih. Dia suka kalau kita perhatiin, dia suka kalau kita temenin. Dia gini loh, dia nggak begitu penting, dia tuh nggak begitu penting sama kayak barang atau harus mahal atau apa, karena menurut dia tuh biasa. Cuman dia lebih seneng tuh momen, karena kalau momen tuh bisa kita ingat sampai terus. Dan buat kayak ini momen nggak akan bisa kelupain. Dan kalau misalnya bisa cerita, kalau misalnya nanti punya anak bisa kita ceritain momen-momen terindah gitu. Jadi menurut dia momen tuh lebih penting gitu. Jadi itu yang Atta lebih suka ya. Betul. Sih. Terus ada lagi nggak barang berharga yang kamu masih simpan? Aku taruh di sini ya. Sebenarnya ada sih. Hal ini tentu wajar karena si abang ini kan anak pertama dan sejak kecil sudah bekerja keras, ditinggal kedua orang tuanya untuk berbisnis ke berbagai negara. Dia harus mengurusi dirinya, mengurusi adik-adiknya, dan juga mengurusi bisnis orang tuanya. Perhatian tentu mungkin sulit didapatkan oleh Atta Halilintar karena sejak kecil sudah bekerja keras. Pak Hali dan Bu Gen juga sedang merintis bisnis saat itu, masih dalam masa perjuangan. Artinya Atta sebagai sulung mungkin kurang mendapatkan perhatian dari orang tua. Maklum, sulung bukan mendapatkan perhatian, tetapi si sulung harus lebih memperhatikan. Hal inilah yang mungkin didapatkan dari seorang Empok Nur. Empok Nur sebagai sulung dari keluarga asyik yang mempunyai jiwa keibuan, tentunya suka memberikan perhatian kepada juga adik-adiknya. Dan dengan si abang ini, sifat perhatian Empok Nur juga tidak luntur. Akhirnya
Empok Nur selalu memperhatikan. Semua tahu kan bahwa awal kedekatan mereka adalah saat Atta sakit dan Empok Nur langsung memberikan dia obat yang dibeli di Amerika. Kayak bilang, aduh susah tidur gini gitu. Ini geli banget sih. Terus habis itu aku tuh punya kayak vitamin gitu buat membantu supaya kita bisa tidur. Kayak permen gitu loh, permen biasa. Nah, so aku bilang ke dia, aku punya nih permen gini. Terus kayak, oh yaudah kirim aja gini. Udah dong kirim. Terus Itu merupakan bentuk perhatian yang mungkin dari situlah tumbuh benih-benih cinta dari seorang Atta Halilintar. Dan kemudian masih di vlog itu juga salah satu bentuk perhatian dari Empok Nur adalah selalu menyimpan benda-benda yang dihadiahkan oleh abangnya, yakni Atta Halilintar. iya, terus dia jenguk aku, dia kasih aku bunga ini. Kayak suratnya entah dari mana. Kalau ini pas kapan nih ini? Nah, ini. Terus kalau ini tuh, jadi kan kita tuh syuting bareng. Terus syutingnya tuh dari subuh sampai pagi. Kan aku capek. Tiba-tiba, dia kan kalau misalnya habis syuting kan dia nganterin aku pulang. Pas aku sambil mobil, dia ngasih aku bunga. Bunga-bunga yang dikirim oleh Atta Halilintar bahkan disimpan Empok Nur sampai bunga-bunga itu nampak kaku karena saking lamanya, tetapi tetap tidak dibuang dan menghiasi kamar Aureli Hermansyah. Udah sampai bener-bener kerupuk. Lo sekalian kamu formalin aja nih. Sebenarnya ini bisa dijadiin kayak pajangan gitu kan, lucu Iya banget sih. Parah, makanya aku bilang gila nih kamu hebat, luar biasa sih. Dari fakta-fakta tersebut, kita dapat mengambil pelajaran bahwa materi ternyata bukan segala-galanya. Orang yang sudah bergelimang materi seperti Atta sudah tidak lagi butuh yang namanya materi atau hadiah yang berupa benda-benda. Orang seperti Atta yang sudah penuh dengan kekayaan hanya butuh perhatian dari seorang wanita. Siapa wanita yang bisa mensupportnya, maka itulah yang akan memenangkan hatinya. Nih cium, Ya emang udah pasti sih. lahir batin ya. Nggak gitu kan tuh ciuman, maaf lahir batin sayang. Maaf ya kalau ada salah. Banyak kan? Tuh kan, kayak gini nih yang males-males. Mohon maaf lahir batin sayang. Iya sayang. Begitulah guys, cinta bukan melulu soal harta. Cinta adalah soal hati dan perhatian, serta kesaling terhubungan satu sama lain. Mudah-mudahan kita semua menemukan cinta yang sejati sampai akhir hayat nanti. Pipi, sebenarnya jujur ya, Pipi nggak pernah memaksakan aku, maksudnya nggak pernah aku mau, maksudnya kayak aku mau mau nyanyi lagi kah atau apa enggak.